Luar biasa, Pak Presiden Prabowo Subianto kali ini benar-benar tidak main dan bukan cuman omon-omon. Presiden Prabowo Subianto menekankan kepada seluruh jajaran untuk tidak memberikan toleransi dalam bentuk apapun kepada para koruptor. Kita semua tahu bahwa Indonesia adalah negara yang masih berkutat dengan kasus korupsi. Kasus korupsi di Indonesia selalu ada peningkatan, baik dari jumlah ataupun pelakunya. Dan inilah yang menjadi concern perhatian dari Pak Presiden Prabowo Subianto. Pak Prabowo yang pada saat ini menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia tentu tidak ingin negara yang dipimpinnya menjadi negara sarang koruptor, tentu saja lewat pidato-pidato serta kebijakan-kebijakan yang sangat strategis dari Pak Presiden Prabowo Subianto ternyata sedikit demi sedikit mampu membuat para pejabat korup dan praksi-praksi korup kalang kabut. Yang terbaru, Pak Presiden Prabowo Subianto berhasil membongkar beberapa skandal mega korupsi, salah satunya di internal Pertamina Patraniaga yang merugikan negara sampai ribuan triliun. Yang terbaru juga, Pak Presiden Prabowo Subianto tampaknya mulai mengimplementasikan Undang-Undang Perampasan Aset dalam bentuk pengembalian aset negara dari koruptor. Jadi artinya kita semua tahu kita memiliki sebuah rancangan Undang-Undang Perampasan Aset yang hingga saat ini belum juga disahkan oleh DPR. Tentu saja ini memutar balikan pikiran serta bagaimana kebijakan dari Pak Presiden Prabowo Subianto. Akhirnya ditemukan sebuah solusi dari Pak Presiden Prabowo Subianto, yakni melakukan pengembalian aset. Artinya, para koruptor harus mengembalikan aset yang telah dicuri kepada negara, dan itu tegas dari Pak Presiden Prabowo Subianto. Tentu saja, para koruptor akan sangat kalang kabut ketika harta yang didapatnya dengan cara korupsi kini akan diambil alih kembali oleh negara, serta tidak lupa pemerintah terus mendesak serta mengajak DPR untuk mengesahkan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset serta rakyat pun terus mendorong beberapa lembaga terkait untuk mengesahkan RUU yang ditakuti para koruptor tersebut. Viral di media sosial, Presiden Prabowo utus Menteri Hukum dan KPK kawal RUU Perampasan Aset agar cepat dibahas di DPR RI. Diketahui RUU Perampasan Aset telah diserahkan oleh Pak Jokowi tahun 2023 lalu. Bahkan sampai sekarang belum dibahas oleh DPR RI. Mana nih yang suka demo turunkan wakil presiden? Sekarang dukung ini aja dulu mau atau tidak? Komentar dari warganet. Presiden Prabowo Subianto tak kenal kompromi dalam memberantas kejahatan di negeri ini. Langkah tegas beliau dimulai dengan menggulung nama-nama besar yang sebelumnya dianggap kebal hukum. Kita mulai dari kasus korupsi kelas kakap, nama Tom Lembong yang sempat diduga terlibat dalam kasus besar, kini harus menghadapi konsekuensi serius. Presiden Prabowo tanpa ampun langsung mengambil tindakan. Hasilnya, kekayaan yang diduga hasil korupsi berhasil disita demi rakyat Indonesia. Tidak berhenti di sana, perhatian Presiden Prabowo juga tertuju pada para perangkat desa yang sebelumnya terlena dengan uang rakyat. Desa-desa yang diduga terlibat penyelewengan dana desa, kini satu persatu tersentak oleh gebrakan pemerintah. Alih-alih berdiam diri, mereka kini berlomba-lomba mengembalikan dana desa yang selama ini disalahgunakan. Sebuah aksi nyata menuju tata kelola desa yang bersih dan transparan. Dan yang tak kalah mengejutkan, kelompok pemberontak OPM di Papua yang selama ini tak gentar, kini mulai ketakutan. Laporan menyebutkan, tak sedikit dari mereka yang akhirnya memutuskan kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi, meninggalkan senjata dan menjemput perdamaian. Tak ketinggalan pula, instansi Pertamina juga mulai diobrak-abrik sedikit demi sedikit oleh Prabowo dengan memanggil para bos dan petingginya. Namun di luar sana juga tak sedikit narasi yang pesimis akan kenetralan Prabowo. Mereka beranggapan bahwa Prabowo masih dalam pengaruh Pak Mulyono. Namun, menurut pengamatan saya, kita lihat beberapa bulan ke depan, orang-orang titipan Pak Mulyono akan disikat habis oleh Pak Prabowo. Jadi mari kita doakan Pak Prabowo agar bisa mengemban tugas dengan baik dan selalu dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Karena kita tahu ini adalah tugas yang sangat berat bagi Pak Prabowo. Sungguh, ini bukan sekedar kata-kata. Ini adalah babak baru penegakan hukum yang kuat dan adil di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto. Indonesia yang bersih, jujur, dan bersatu kini bukan lagi angan-angan.
sore ini menghadirkan Pak Aceh, seorang anggota DPR, untuk menjelaskan tentang seluk-beluk perlindungan sosial dan bantuan sosial. Kami ini bukan mau melawan pasangan pemohon 1-2. Kami ini datang hanya ingin ngasih tahu. Karena kami anggap beliau itu selama ini tidak tahu apa itu perlindungan sosial, apa itu bantuan sosial, berapa jumlahnya, bagaimana prosedurnya. Karena yang ada selama ini Pak Jokowi datang ke daerah-daerah yang kepala daerahnya PJ, semua nenteng bantuan sosial. Setelah diterangkan semua bingung. Ya. 484 triliun, 492 triliun, itu 250 triliunan bantuan sosial, termasuk perlindungan sosial itu habis untuk subsidi BBM dan subsidi listrik. Nah, subsidi BBM dan listrik itu kan tidak dikasih duit orang itu. Tapi misalnya dia harus beli BBM 10.000 1 liter. Tapi cuma bayarnya 7.000, 3.000-nya dari mana? Itu dari subsidi. Nah, apa orang yang beli bensin itu bilang, kamu pilih Gibran ya? Siapa yang ngomong begitu? Kan gak ada yang merasakan, gak ada yang tahu. Begitu juga dengan bantuan-bantuan sosial yang sudah dianggarkan. Yang selama ini, yang kemarin menggebu-gebu Daman Huri dan lain-lain itu ngomong, ada peningkatan yang luar biasa melalui El Nino, bantuan El Nino, nah, segala macam. Setelah dicek datanya, nggak ada perubahan yang luar biasa. Ada peningkatan 12 triliun, ya. Siapa yang mengajukan peningkatan 12 triliun melalui automatic adjustment? Menteri Sosial. Menteri Sosial itu partainya apa? PDIP. Semua dibuka. Ini suratnya dari Menteri Sosial. Minta ada automatic adjustment terhadap El Nino. Nah, bantuan El Nino itu bagaimana caranya? Itu ditransfer melalui bank. Karena data orang yang menerima bantuan sosial itu sudah ada. Dan mereka itu sudah punya rekening. Dari zaman saya jadi menteri aja sudah tahu tuh caranya. Dulu ada BLT karena kenaikan BBM. Kata Pak Yusuf Kala, daripada orang itu pergi demo, kau tanya sama dia, kau mau pergi demo? Atau kamu pergi kantor pos? Nah, kamu pergi kantor pos, dapat duit di sana. Itu uang langsung ditransfer. Nah, sekian juta orang yang punya rekening dan ditransfer bantuan El Nino itu. Coba nih kalau Anda nih punya rekening bank, ini ditransfer nih, masuk ke rekening Anda. Terus siapa yang bilang sama Anda, kamu pilih Prabowo Gibran ya? Siapa yang ngomong begitu? Nggak ada itu. Dia mau milih siapa ya terserah. Jadi naif sekali tuduhan-tuduhan selama ini. Mereka tidak mengerti dan tidak tahu tentang seluk-beluk perlindungan sosial dan bantuan sosial itu. Jadi kami hadirkan Pak Aceh hanya untuk mengajari mereka, ini loh yang dimaksud perlindungan sosial, ini loh yang dimaksud dengan bantuan sosial. Apa mungkin orang dikasih subsidi BBM, subsidi listrik, terus ada yang listriknya terus ngomong, kamu pilih Prabowo Gibran ya. Terus dia beli bensinnya ngomong, pilih Prabowo Gibran. Siapa yang ngomong? Ditransfer uangnya melalui elektronik transfer, dikirim pakai Westel melalui kantor pos. Siapa yang ngomong supaya pilih Gibran, pilih Prabowo? Nggak ada sama sekali. Lebih banyak asal ngomong daripada pembuktian. Nanti habis ini ada 2 ahli kita hadirkan, Pak Kodari sama Pak Hasan Nasbi. Kita kasih panggung sama dia. Dia akan membuktikan dari hasil-hasil penelitian dan survei bahwa bantuan sosial itu tidak ada efeknya terhadap terpilihnya seseorang kandidat dalam pemilihan presiden. Dia layan. Kita senang nih, karena udah capek, lebih baik nanti habis buka puasa, biar ada panggung buat Kodari sama Hasan Nasbi untuk menjelaskan. Biar seluruh rakyat melek matanya, tahu bahwa yang selama ini diomong-omongkan dalam sidang ini oleh pemohon 1 dan pemohon 2 itu lebih banyak narasi, tuduhan-tuduhan tanpa bukti sama sekali. Sore ini kelihatan tampangnya pada lemes semua. Setelah dijelaskan oleh Pak Aceh, lemes semua, nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Dituduh ini El Nino untuk mana? Tak tahu yang ngusul siapa? Bu Risma. Besok Bu Risma datang sini, silakan aja cicil. Suruh Bu Risma berdiri di sini. Bu, benar nggak Ibu yang minta yang melakukan automatic adjustment untuk El Nino sehingga terjadi peningkatan belasan triliun? Dan bagaimana caranya Ibu
mentransfer uang itu kepada penerima El Nino. Biar Bu Risma ngomong di sini. Biar semuanya tahu jelas. Tidak asal tuduh, tidak asal ngomong aja. Silakan bos. Oke, karena ini sudah hampir selesai pemeriksaan saksi dan bukti, sebagai pengacara senior kami sudah bisa menyimpulkan sendiri dalam hati kami, tapi juga akan kami sharing kebahagiaan ini. Ya, permohonannya itu pertama menyangkut Sirekap, ya, itu sudah terbantahkan karena ternyata Sirekap tidak dipakai sebagai acuan waktu keputusan pengumuman final suara. Padahal mereka selalu mengatakan curang. Berarti dalil gugatan mengenai Sirekap amblas. Kita dapat nilai 20. Ya udah 20 ya. Yang ketiga mengenai pejabat gubernur. Tadi sudah 4 pejabat mendatangkan semua ada dasar hukumnya, bahkan pernah digugat di MK. Mengenai PJ itu pejabat kepala daerah dan dibenarkan oleh MK. Oke? Tambah lagi nilai 20, udah 50 nilai kami dari tadi siang. Sore ini yang paling besar adalah menyangkut bansos. Benar-benar sangat mengejutkan. Nggak berkutik mereka satupun. Apalagi namanya Mulia Lubis nggak berkutik, cuma pakai sila-sila bahasa Inggris. Lebih jago gua bahasa Inggris. Ya, yaitu apa? Ternyata mereka tidak sadari bahwa bansos itu hanya bagian kecil dari perlindungan sosial, Pelinsos. Pelinsos itu 400 triliun lebih. Untuk 2023 bansos hanya sekitar 90-an, dan itu pun nambah. Itu tadi oleh Bung Yusuf sudah kata, yang datang ke DPR ke Komisi 8 justru Ibu Risma yang minta tambahan untuk El Nino. Kemudian mereka dengan saksinya nggak tahu dari mana asalnya bilang bahwa Jokowi melakukan korupsi karena mengambil sisa anggaran dari kementerian lain untuk Pelinsos atau bansos. Ternyata di undang-undang APBN itu boleh, semuanya boleh. Ya, jadi dari bansos tadi hakim juga tadi pendapatnya juga semuanya mengarah tidak membantah. Tadi sore ini kita dapat nilai 70, jadi sudah 100 kosong. Sudah 100 kosong selesai. Ya, jadi kenapa? Sudah 100 kosong. Jadi makanya saya sendiri mungkin akan pulang sudah tenang. Sudah 100 kosong, 01, yang satu lagi, yang sayang tadi si Bambang nggak ada, yang suka bilang gua hot man katanya. Ternyata kalau Jokowi datang ke daerah itu bagi-bagi sembako bukan dari kantong pribadi, tapi itu dari DTKS, dana kesejahteraan terpadu dari Kementerian Sosial yang nama-namanya sudah ada. Hanya Jokowi secara simbolik di 20 titik membagi-bagi, tapi dari bansos yang sudah masuk dalam anggaran, dan mereka tidak tahu itu. Jadi kalau ke daerah Jokowi itu bukan pakai duit sendiri, itu dari yang sudah ada di anggaran, bahkan namanya pun ada di daftar di TKS tadi itu, daftar terpadu yang sudah disetujui. Jadi semuanya sudah gugur. Saya sudah bisa pulang sebentar lagi dengan tenang. Sayonara Bambang, sayonara siapa lagi? Hah? Apa? Iya, nggak apa, saya udah, karena saya udah yakin menang, untuk apa lagi, cukup lah ya. Jadi sudah 100 kosong. Silakan. Ya, jadi teman-teman, saya nggak panjang-panjang karena sudah jelaskan tadi, tapi ada 2 poin penting. Tadi kan sudah jelaskan tentang PJ dan bansos. Saya hanya ingin memberikan bukti saja dengan adanya sidang hari ini, bahwa tadi Pak Aceh atau Pak Wilchard ya, satu lagi siapa tadi? Pak Wahid ya, Pak Wahid atau Pak Wilchard mengatakan bahwa ini kan di Komisi 8 yang membawahi tentang bansos ini, ya kan? Ternyata dari 53 katanya anggota DPR di Komisi 8 yang selama ini juga membawahi bansos, dan tentunya mereka juga ikut mungkin mengawasi dan membantu menyalurkan bansos ini ya ke rakyat, mungkin mengawasi. Ternyata dari 53 itu yang terpilih menjadi DPR kembali sekarang ini hanyalah 21 ya, belum ada, lebih kurang begitulah. Tapi lebih banyak yang tidak terpilihnya. Ya, inilah suatu bukti nyata bahwa bansos itu tidak berpengaruh apapun terhadap elektoral dari seseorang untuk terpilih atau tidak. Ini ya. Kedua, nah ini nanti Anda harus